silakan anak-anak rapikan dulu barisannya. Yang di belakang tuh coba masuk ke bagian sini. Ya, semua yang di belakang tuh ya. Terus kondisikan belajarnya agar tidak ada sampah dan dikeluarkan buku dan alat tulis lainnya. Saya minta ada satu orang untuk memimpin doa kita sebelum belajar. Silakan kepada Bina Halim. Kepada Halim. Sebelum belajar silakan berdoa mulai. Hari ini kita akan mempelajari tentang Rasul Ulul Azmi. Nah, jadi anak-anak, Rasul Azmi ini pada materi hari ini kita akan kembali untuk pembelajaran kita, yakni yang pertama, setelah membaca buku ajar, statistik dapat dijelaskan kembali tadinya tentang Rasul Azmi dengan baik. Yang kedua, setelah mendengarkan penjelasan dulu, statistik dapat menyebutkan di mana Rasul Azmi yang tepat. Ketiga, setelah membaca poin, anak-anak dapat membacakan atau melafalkan dalil tentang Rasul Azmi. Berikutnya, yakni setelah berdiskusi kelompok, peserta tidak dapat menyebutkan cara beriman kepada Rasul Azmi. Yang kelima, setelah berdiskusi dengan kelompoknya, peserta tidak dapat menjelaskan hikmah beriman kepada Rasulullah atau Rasul Azmi dengan benar. Oke anak-anak, sebelumnya pada pertemuan sebelumnya anak-anak masih ingat kita sudah mempelajari tentang apa? Silahkan lihat keterangannya. Tentang hasad, Pak. Apa itu hasad? Perilaku iri atau dengki. Perasaan tidak senang terhadap orang lain. Nah itu hasad yang betul yang digunakan ya. Oke, sebelum kita masuk pada materi berikutnya, anak-anak tahu tidak apa itu Rasulul Azmi yang kalian ketahui? Mungkin Agustina. Rasul yang memiliki ketabahan dan kesabaran. Next. Nah, betul, jadi pengertian Rasulul Azmi itu saya bagi saya tenaga, yakni secara istilah, secara bahasa ya, yakni ulul yang artinya yang memiliki dan azmi artinya cita-cita yang mantap. Sedangkan menurut pendapat bahwa menurut Sirajuddin bahwa ulul azmi yaitu orang-orang yang mempunyai kemampuan ataupun keteguhan yang kuat atau tangguh. Nah, ini secara bahasa. Sedangkan yang secara istilah, yakni Rasul-Rasul pilihan Allah, ya, atau Nabi yang memiliki keteguhan hati yang sangat luar biasa. Yang bagaimana ujian yang diberikan oleh Allah itu sangat berat. Nah, dan itu dirasakan ketika dilakukan ujian tersebut ditimpa oleh ketika pada umatnya sendiri ataupun pada keluarga sendiri. Nah, jadi Nabi yang mendapatkan gelar Rasul Azmi ini, yakni kaum yang menentang dirinya tidak mau ajaran yang disampaikan. Jadi Rasul yang menerima ini yang memiliki ketabahan yang luar biasa. Ujian sangat berat daripada nabi-nabi yang lainnya. Maka dijelaskan dengan Rasul Azmi. Nah, berikutnya kita anak-anak tahu tidak apa saja sih yang termasuk ataupun nama-nama yang termasuk Nabi dan Rasul Azmi? Ada tahu tidak? Nabi Ibrahim. Next. Nabi Muhammad, Pak. Oke. Nabi Isa. Ya. Nabi Oke. Daud. Betul. Silakan next. Nah, jadi Rasul Azmi itu ada 5. Betul yang diberikan kepada anak asal. Itu ada Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Nabi Muhammad. Sekali lagi, Nabi ataupun Rasul Azmi itu ada 5. Yakni ada Nabi Nuh. Oke.
berikut ini kita akan membacakan secara bersama-sama dari Al-Quran tentang Rasulul Azmi. Yakni dari Al-Quran terdapat di Quran surah Al-Ahzab ayat 7. Jadi Rasulul Azmi ini terdapat di dari Quran surah Al-Ahzab ayat 7. Selanjutnya saya minta tolong kepada Rona untuk membacakan dalil tentang Quran surah Al-Ahzab ayat 7. Silakan. Maju. Majulah. Jadi yang artinya, ini boleh satu orang membacakan artinya. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Quran surah Al-Ahzab ayat 7. Oke, anak-anak sekali kita baca ya secara bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Jadi inilah dalil yang Rasul Azmi yang terdapat di Quran surah Al-Ahzab ayat 7. Nah, oke, berikutnya kita akan mempelajari tentang cara beriman kepada Rasul Azmi. Oke, anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam tersebut, Bapak ingin kepada kalian mengerjakan berdiskusi secara berkelompok. Jadi silahkan anak-anak mencari cara beriman kepada Rasulul Azmi dan hikmah beriman kepada Rasulul Azmi. Apakah anak-anak bisa dipahami? Bapak akan membagikan beberapa lembar yang akan diskusikan. Nanti silakan anak-anak untuk maju ke depan ya. Oke, Bapak beri waktu 5 menit ya. Silakan dikerjakan. Oke, apakah anak-anak sudah selesai? Oke, silakan kepada kelompoknya dia untuk maju ke depan. Perwakilan. Pertanyaan sebut dan jelaskan cara beriman kepada Rasulul Azmi. Yang pertama, percaya bahwa Rasul adalah utusan Allah. Yang kedua, percaya kepada ajaran yang dibawa Rasulnya. Yang ketiga, percaya kepada semua Rasul. Ini yang terakhir ya. Sudah selesai nih. Silakan masuk. Pak, izin Pak ya. Izin kedua. Selanjutnya sebutkan penjelasan cara beriman kepada Rasul Azmi. Yang pertama, percaya bahwa Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, percaya pada ajaran yang dibawa Rasulnya. Yang ketiga, percayalah kepada semua Rasul. Keempat, berdoa seperti doanya para nabi. Kelima, meneladani akhlak para Rasul dan berselawat kepada Nabi. Nah, ya apa yang disampaikan oleh kelompoknya Agustina dan Rani itu betul semua ya, bahwa
percaya pada ajaran di bawah Rasulnya. Yang ketiga, percayalah kepada semua Rasulnya. Berikutnya, yang hikmah beriman kepada Rasulul Azmi, yakni bertambah iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengerti bahwa Rasul itu benar-benar manusia pilihannya. Yang kedua, sabar dan tabah dan masa depan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya serta menjaga segala ranahnya. Yang ketiga, memperoleh keteladanan yang baik untuk menjalani hidup. Nah, dari anak-anak itulah cara beriman dan hikmah beriman kepada Rasul Azmi. Jadi di sini apa itu Rasul Azmi? Ya, jadi Rasul itu memiliki Rasul yang memiliki kesabaran dan keteguhan yang luar biasa. Dalil yang menjelaskan tentang Rasul Azmi terdapat di Quran surah Al-Quran. Salah satu hikmah dari beriman kepada Rasul Azmi yakni Bertambah iman kepada Allah. dan salah satu cara beriman kepada Rasul Azmi ada Percaya bahwa Rasul adalah utusan Allah. Oke, terima kasih kepada anak-anak. Maka mungkin sebelum itu apakah ada anak-anak yang ingin ditanyakan? Oke, sebelum itu saya akan terakhir ya. Sebelum kita tutup, saya akan memberikan LKP pengerjaan individu. Diharapkan anak-anak untuk mengerjakan. Saya beri waktu 2 menit, setelah itu kumpulkan. Oke. Oke, Bapak beri waktu 2 menit, sudah? Belum loh. Oke, sudah. Silakan kumpulkan kembali. Belum. Oke, apakah anak-anak sudah selesai? Sudah. Oke, silakan dikumpulkan. Oke, yang laki-lakinya sudah ya. Oke, terima kasih. Oke, Bapak harap kalian bisa belajar lagi di rumah tentang dari Rasul Azmi, dan Bapak harap minggu depan kalian pelajari tentang adab-adab terhadap orang tua. Oke? Mudah-mudahan anak-anak tetap semangat dalam menjalani aktivitasnya. Sebelum kita tutup, marilah kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan ucap diakhiri dengan ucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.